Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat Bapak Ibu rahimani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali memudahkan langkah kita untuk bisa berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid milik Allah Azza wa Jalla untuk membaca kitabullah, saling mempelajari di antara kita, yang kita berharap kepada Allah semoga dengan duduknya kita di masjid ini membaca ayat-ayat Al-Quran menjadi sebab turunnya sakinah, turunnya rahmat, menjadi sebab diliputi dengan para malaikat dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, pembahasan kita malam hari ini tentang surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Al-Infitar artinya adalah pecah. Ya. Al-Infitar, pecah. Ayat ini disebut dengan Al-Infitar karena memang terdapat penyebutan kata infatarat, yaitu idza samaa'u infatarat, apabila langit terpecah. Ya, ayat ini atau surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya diajak bicara orang-orang kafir Quraisy, sehingga surah-surah Makkiyah itu berbicara tentang keimanan, sebagaimana surah ini juga berbicara tentang iman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Karena memang dahulu di jahiliyah, orang-orang musyrikin Arab jahiliyah, mereka itu mengingkari adanya kebangkitan. Kenapa mereka mengingkari adanya kebangkitan? Karena mereka melampaui batas dalam menggunakan logika. Mereka membantah itu hanya dengan berdasarkan logika semata. Bukan berarti mereka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Mereka berlogika bahwasanya sesuatu yang hancur itu tidak mungkin bisa kembali seperti semula. Sesuatu yang hancur selesai ya sudah, tidak bisa lagi dibangkitkan, dibentuk lagi menjadi bentuk sebelumnya. Ya. Sehingga mereka terkadang memberikan contoh tulang belulang yang sudah hancur di padang pasir itu, masa bisa dibentuk lagi tulang seperti dulu? Mereka anggap itu tidak masuk tidak masuk logika mereka, tidak logis. Ya, mereka bantah adanya hari kebangkitan itu hanya dengan logika-logika saja. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala sering sebutkan di dalam Al-Qur'an, inhum illa yakhrusun. Mereka hanya ngira-ngira saja, hanya nebak-nebak saja, tidak dibangun di atas ilmu. Jadi sehingga Allah Azza wa Jalla banyak sebutkan tentang keimanan terhadap hari kebangkitan, untuk membantah mereka itu orang-orang Arab jahiliyah yang tidak percaya dengan kebangkitan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pemikiran Arab jahiliyah ini sampai hari ini juga ada yang mewarisi. Ya, ada yang mewarisi orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya agama yang benar, tidak percaya adanya hari dibangkitkannya manusia untuk kedua kalinya atau dihidupkan untuk kedua kalinya setelah kematian. Mereka tidak percaya. Bahkan azab kubur sebagian orang tidak percaya, Pak. Karena mereka katakan kubur itu kan katanya raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran, taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Ada yang diazab, ada yang dipukul pakai palu, ada yang hijau di dalam kuburannya diluaskan sepanjang sejauh mata memandang. Tapi kita lihat kuburan itu tenang-tenang saja, nggak ada perubahan gitu. Tidak ada suara, tidak ada sesuatu yang bisa diindra. Tidak masuk logika bagi sebagian orang. Apa buktinya, atau bahasa mereka, apa bukti ilmiahnya kalau ada azab kubur? Buktinya kalau kita buka kuburannya, di otopsi misalnya, dibuka lagi tetap orangnya seperti itu, nggak ada perubahan. Seperti itu. Mereka mengingkari itu dengan menggunakan apa? Logika. Ini adalah hujahnya atau alasannya, argumennya orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, azab kubur. Maka kata para ulama, iya memang azab kubur itu ya ada di alam lain, bukan alam dunia. Karena setiap alam itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Hukum di dunia berbeda dengan hukum di alam barzakh. Beda lagi hukum di setelah hari kebangkitan. Kalau di dunia ya hati itu mengikuti tubuh, roh itu mengikuti tubuh, roh mengikuti tubuh. Kadang kita dipukul tubuhnya, yang sakit rohnya, hatinya sakit, dendam. Jadi roh mengikuti tubuh. Kalau alam barzakh kata Ibnul Qayyim itu tubuh mengikuti roh. Jadi azab dan kenikmatan ada pada roh, badan mengikuti. Kadang badan tidak ada bekasnya, tidak terlihat pengaruhnya, tapi roh merasakan kesakitan, seperti orang mimpi lah. Kata Ibnul Qayyim mempermisalkan dengan orang mimpi. Dua orang yang tidur bersebelahan, satu mimpi indah, satu mimpi buruk. Satu mimpi jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah, ya, ke Taif itu, ke tempat-tempat yang indah. Yang satunya mimpi dipukuli orang. Di tempat yang sama tidur, ya, dan mereka mengalami dua hukum yang berbeda, dua mimpi yang berbeda. Dan ketika bangun, sebagian orang ketika mimpi buruk itu badannya juga apa? Merasa sakit gitu. Dan itu nyata. Artinya terkadang sesuatu yang tidak kita indra, tidak masuk logika kita, bukan berarti tidak ada. Bisa jadi logika kita yang tidak sampai, logika kita yang tidak sampai ke perkara tersebut, sehingga yang ada bagi kita adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Baik, ini adalah ya dari muqaddimah surah Al-Infitar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Infitar ini adalah di antara surah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di salat Isya. Di salat Isya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya.
lalu pulang ke kampungnya di dekat Madinah, pulang ke kampungnya dan mengimami orang-orang di kampungnya. Sehingga waktunya sudah lebih malam. Mu'adz bin Jabal mengimami dengan surat yang panjang sehingga sebagian orang memutuskan sholatnya pergi sholat sendiri karena ada hajat, ada suatu kebutuhan. Dilaporkanlah itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW marah pada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu tukang pembuat keributan wahai Mu'adz? Ini kan bikin ribut orang. Kata Nabi SAW, aina kunta an sabbihi isma rabbikal a'la wad-duha wa idha as-sama'un fatarat. Kenapa kamu tidak baca surat sabbihi isma rabbikal a'la, baca wad-duha, baca idha as-sama'un fatarat, salat isya? Ya, ini disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya gini, Nabi SAW tidak melarang membaca surat yang panjang, hanya saja mengingkari perbuatan Mu'adz yang tidak memperhatikan keadaan jamaah. Subhanallah, orang jamaah sudah capek, sudah kajian capek sampai lama gitu, belum makan malam lagi Pak. Ya, sudah ditahan ngantuk-ngantuk di majelis, sudah ngantuk-ngantuk. Ya, pengen cepat pulang tidur. Sholat isyanya baca 1/4 juz Pak. Subhanallah, kata imamnya sekalian saya murojaah gitu. Subhanallah. Wah, ini kan memberatkan jamaah. Ini imam yang tidak pandai di dalam melihat situasi dan kondisi. Ini pantas untuk dimarahi Pak. Kalau dulu sama Nabi SAW, kalau sekarang sama Pak Aan ya, takmir. Dimarahi kepanjangan. Ini orang capek, mereka butuh kepada istirahat, butuh makan belum. Ya, subhanallah. Nah, ini pelajaran dari sabda Nabi SAW ya, ketika terjadi suatu kejadian bersama Mu'adz. Intinya di sini Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk membaca surah Al-Infitar, idza as-sama'u fatarat, di salat isya, karena dia tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek, sedang saja. Ya. Dalam hadis yang lain juga, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yanzura ilal qiyamah ra'ya 'ainin, siapa yang ingin melihat kiamat dengan mata kepalanya, siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan mata kepalanya, falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat, maka hendaklah dia baca dengan penuh tadabbur, dipahami surat idza asy-syamsu kuwirat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Idza as-sama'u syaqqat atau idza as-sama'u fatarat. Ini surat ini. Idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat, ini sudah berlalu. Surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq sudah kita bahas. Ya, sekarang Al-Infitar. Ini kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan mata kepalanya, baca surat-surat ini. Karena di situ Allah Azza wa Jalla gambarkan bagaimana terjadinya kiamat kelak. Ini tanda-tanda sebelumnya terjadi kiamat kubro. Ya, terjadi dari keadaan alam yang luar biasa. Ya, bukan terjadi bencana alam biasa, tapi ini adalah tanda yang menjadi tanda akan terjadinya hari kiamat. Baik, kata Allah Azza wa Jalla, surah Al-Infitar ini ada 19 ayat. Allah Azza wa Jalla katakan, bismillahirrahmanirrahim, idza as-sama'u fatarat. Idza as-sama'u fatarat artinya apabila langit itu terpecah. Infatara itu artinya retak sebenarnya, menjadi retak. Retak itu tanda akan pecah. Kalau sekarang kita lihat kan tidak ada di langit itu retak ataupun pecah, semuanya biru bagus putih, tidak ada sesuatu yang berlubang.
thumma rji'il basara karratain, ya, farji'il basara hal tara min futur, kemudian kembalikan pandanganmu, apakah kamu lihat ada futur? Futur itu pakai huruf to, pecah, retak, tidak ada retak di langit. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika langit itu sudah retak, sudah pecah, maka itulah tanda terjadinya kiamat. Wa idzal kawakib intatharat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan, bintang-bintang yang besar itu, meteor-meteor itu yang besar, planet-planet itu berjatuhan. Ya, ini menunjukkan keadaan alam semesta yang sudah tidak stabil, yang sudah rusak, dan kita sedang menuju kerusakan itu. Bagaimana kerakusan manusia itu merusak alam, merusak bumi, merusak udara, merusak ya bagian atas bumi dari satelit-satelit dan seterusnya. Ya. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut-laut itu dipecahkan, fujirat, dipecahkan seperti mata air yang mengeluarkan air, jadi menjadi satu. Ya, kata Syekh Sa'di, fasarat bahran wahidan, menjadi laut yang satu. Semua laut ini meluap sehingga menjadi satu laut yang sangat luas. Ya. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan itu dibongkar, bu'thirat. Maksudnya bu'thirat di sini adalah ukhrija ma fiha minal amwat wa husyiru lil mauqif. Maksudnya dikeluarkan mayat-mayat itu yang ada di dalam bumi, ya, untuk dikumpulkan di satu tempat, baina yadayillah, di hadapan Allah Azza wa Jal, lil jazai 'alal a'mal, sebagai bentuk balasan terhadap amalan-amalan. Ketika terjadi itu, itulah kiamat, hancur, ya, kemudian Allah Azza wa Jalla bangkitkan manusia melalui kuburan-kuburan yang dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga keluarlah ajbud dzanab, tulang ekor manusia yang tidak hancur itu. Kemudian darinya manusia itu terbentuk kembali. Ya, darinya terbentuk kembali. Dan ini adalah sesuatu yang diingkari oleh orang-orang musyrik Arab. Ya, musyrik Arab. Padahal secara logika itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tentunya pertama kita percaya kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Mampu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mampu untuk menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, maka Allah juga mampu menciptakan kita setelah kita dihancurkan lalu dibentuk lagi. Ya, itu Maha Mampu. Dan secara logika juga sama, mampu Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin sesuatu yang sudah ada lalu hancur lalu ada lagi, ya, itu mungkin, ya, bisa terjadi dan bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita saksikan di kehidupan dunia. Ya, dan itu lebih mudah bagi Allah. Kata Allah, wa huwa ahwanu alaih, dan membentuk manusia kembali itu lebih mudah. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan bagaimana kemampuan Allah untuk mengembalikan manusia sebagaimana bentuknya yang semula. Kata Allah dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira kami tidak akan bisa membentuk kembali mereka, tubuh mereka, fisik mereka? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nah, bahkan kami mampu untuk merakit kembali banana. Banana itu ruas-ruas jari. Ruas-ruas jarinya saja mampu, apalagi perkara yang lain yang lebih besar. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebutkan hal tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla katakan,
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dan pada saat itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia telah persembahkan dan apa yang dia telah akhirkan. Kata Syekh Sa'di, yankashiful ghita wa yazulu ma kana khafiyan wa ta'lam kullu nafsin ma ma'aha min al-arbah wal khusran. Pada hari itu, pada hari ketika dibangkitkan lagi, setiap jiwa akan tahu, ya, dan hilang darinya keraguan-raguan akan adanya hari kebangkitan. Orang yang tidak percaya jadi percaya, oh ya betul, saya dibangkitkan sekarang. Inilah yang dulu dijanjikan. Inilah yang dulu dijanjikan. Kalau orang-orang beriman, dia semakin yakin, oh ini yang dijanjikan ini. Dulu saya pernah belajar itu, ya, di dunia belajar agama, belajar kitabullah, di situ disebutkan kita akan dibangkitkan. Ini hari ini sekarang kita dibangkitkan. Itulah sifat atau sikap seorang mukmin ketika melihat apa yang selama ini dia pelajari. Ya, sebagaimana orang-orang beriman di zaman Nabi alaihissalam ketika perang Ahzab, itu kan datang musuh itu dari segala penjuru. Bukan menjadikan orang-orang beriman suudzon sama Allah, tidak. Justru menjadikan semakin yakin. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ketika para sahabat orang-orang beriman melihat musuh-musuh berdatangan berbondong-bondong itu, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Mereka katakan ini yang Allah janjikan. Ini yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan Allah benar dan Rasulnya juga benar. Bahwa Allah akan memenangkan orang-orang beriman. Jadi ketika terjadi apa yang selama ini kita sudah dipersiapkan, itu sudah siap. Makanya di antara beda orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu lebih siap dalam menghadapi berbagai musibah. Karena kita yakin, kita tahu bahwasanya di dunia ini pasti kita akan melewati banyak musibah-musibah, itu pasti. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit ketakutan dan kekurangan dari harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi kalau kita lagi duitnya sedikit, ini janji Allah, memang Allah akan nguji saya kurang duit, dan ini pasti akan kita lewati. Akan berganti yang susah menjadi yang mudah. Tinggal tunggu waktunya saja. Kadang kita yang tidak sabar, susah terus ini kayaknya. Ya, sekarang susah, besok susah, minggu depan susah, bulan depan susah, ya. Tunggu saja. Ya barangkali Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan itu ketika akan wafat misalnya. Atau ketika wafat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau kehidupan setelah kematian diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, di sini alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia pernah lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita dibangkitkan itu, kita akan teringat dengan amalan-amalan kita yang terdahulu. Yang bisa kita ingat, kita teringat. Dulu pernah saya kerjakan umroh, pernah kerjakan haji, pernah kerjakan baca Quran, khatam, gitu. Ada juga yang dia ingat dari perkara yang dia tinggalkan, akharat, dia tinggalkan dan tidak kerjakan. Kenapa saya nggak haji? Kenapa saya tidak umroh? Kenapa saya dulu nggak ngaji? Kenapa saya juga nggak belajar baca Al-Quran sehingga saya bisa khatam Al-Quran? Itu akan teringat, Pak. Sehingga menjadikan orang apa? Takut. Hari ketika dibangkitkan itu orang takut, lari. Akan lari dan tidak peduli dengan orang di sekitar, bahkan anaknya, istrinya tidak peduli. Dia akan lari, ketakutan. Sebagaimana orang yang terkena bencana itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Orang ketika ada gempa bumi, yang mereka pikirkan hanya satu, apa? Bagaimana cara saya selamat? Gak ingat istrinya yang cantik jelita itu, gak ingat, Pak. Apalagi yang kurang cantik. Anaknya yang lucu itu gak ingat, Pak.
utangnya yang banyak itu nggak ingat juga, Pak. Yang dia ingat hanya satu, bagaimana saya selamat. Ditanya saja kepada orang-orang yang pernah terjadi bencana ya di daerahnya, itu saja yang dia pikirkan. Dia tidak terpikirkan oleh pada pikirannya perkara-perkara yang lain. Itu baru bencana dunia, Pak, gempa. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ngobrol dengan salah satu mahasiswa STDI yang dia berada di pusat gempa Palu dulu itu, Pak. Pusat gempa Palu, Petobo dan sekitarnya. Dia di pusat gempanya. Ya, cerita bagaimana orang itu gak ingat sama sekali. Itu satu-satunya momen dalam hidupnya katanya yang tidak pernah, yang dia menjadikan lupa segalanya. Sampai adiknya yang masih kecil-kecil, ibunya, bapaknya lupa semua. Lari sekencang-kencangnya ke arah yang dia anggap itu menyelamatkan. Itu baru di dunia, Pak. Bagaimana kita bayangkan di akhirat yang setelah itu kita tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, Pak. Sudah selesai, Pak. Bagaimana takutnya kita dibangkitkan, kita berjalan, kita lari, kita pergi ke satu tempat dan gak bisa kita ke tempat yang lain, sudah diarahkan otomatis seperti itu. Dan kita sudah tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita tidak kerjakan dulu, yang kita sengaja kita mampu untuk mengerjakannya tapi kita tinggalkan. Itu akan menjadi penyesalan. Subhanallah. Maka ayat-ayat seperti ini itu mengingatkan kita kembali, ngerem kita. Ya kadang kita mampu baca Quran, cuma kita lebih suka dengan main handphone. Kita tahu bahwasanya keutamaan menuntut ilmu, keutamaan sholat sunnah, keutamaan sholat malam, tapi kita lebih suka tidur. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita ampunan, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini menjadikan kita ingat kembali gitu. Bukan bagi Bapak Ibu sekalian saja, tapi saya juga menjadi teringat dengan bagaimana Allah azza wa jalla kabarkan tentang kejadian pada hari kiamat kelak. Nah, lalu Allah azza wa jalla katakan dalam dalam ayat yang ke-6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa kiranya yang membuatmu tertipu dari melakukan ketaatan kepada Rabbmu yang maha mulia, yang maha dermawan. Ya, kata Syekh Sa'di, atahawunan minka fi huquqih am ihtiqaran minka li'adzabi am adamu imanin minka bijazaih. Kenapa kamu tertipu gitu? Padahal Allah azza wa jalla sudah mengingatkan, sudah memberikan kamu bekal berupa akal sehat, bisa memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya, sudah memberikan jalan, menunjukkan jalan-jalan kebaikan, memperingati jalan-jalan keburukan. Tapi kenapa kamu tetap berjalan di atas jalan keburukan itu? Kenapa? Allah menanyakan itu kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menjadikanmu terlena, terlalaikan dari melakukan ketaatan kepada Allah Rabb yang maha mulia dermawan? Apakah karena memang kamu tidak peduli terhadap hak-hak Allah? Kamu memang tidak peduli sama agamamu? Atau karena kamu meremehkan dari azabnya Allah yang pedih itu? Sebagian orang seperti itu. Ya, saya pernah lihat gambar, kalau surga itu hanya untuk kelompokmu, maka saya rela di neraka, katanya gitu. Subhanallah, bodoh banget itu, Pak. Kuadrat itu, Pak, bodohnya, Pak. Dia itu kan namanya ihtiqar. Dia meremehkan azab loh. Dia kena setrika aja sudah meringis-meringis, Pak. Ini katanya kalau surga itu untuk kelompokmu saja, saya rela di neraka. Subhanallah. Itu kan meremehkan azab Allah. Dan terkadang orang melakukan keburukan karena meremehkan azab Allah, atau karena memang kamu tidak beriman. Dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan kamu itu nekat, sudah tahu tetap tidak peduli,
Atau kamu memang tidak terlalu yakin dengan pedihnya azab Allah? Atau karena kamu tidak beriman memang dengan hari pembalasan gitu. Sehingga di dunia ini melakukan apa yang dia inginkan, syahwatnya ada bebas sudah. Hanya 3 kemungkinan itu. Kita lihat orang beriman, kalau ditanya kamu percaya tidak hari kebangkitan? Percaya. Loh, kenapa kamu tetap melakukan keburukan? Ya, imannya yang lemah. Imannya yang lemah kayak gini karena teman saya, karena iman saya yang lemah. Jadi meremehkan, ada ketidakpedulian pada dirinya. Ya. Lalu Allah ingatkan kebaikan-kebaikan Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah itu adalah zat yang menciptakan kamu, lalu menjadikan fisikmu indah, lalu menjadikanmu dengan susunan yang pas, mu'tadil, susunan yang pas. Tangannya tidak kepanjangan, ya, kakinya tidak kependekan satu, pas gitu. Ini bagaimana Allah menyebutkan nikmat, mengingatkan kita kembali kebaikan-kebaikan Allah. Dan ini adalah salah satu sebab bertambahnya iman. Ya, salah satu sebab bertambahnya iman adalah dengan kita mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita, Pak. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Ya, dilakukan oleh para sahabat. Kadang sahabat ngumpul, ngobrol, ketika ditanya Nabi, kenapa kalian berkumpul seperti ini? Kami mengingat-ingat nikmat Allah kepada kami setelah jahiliyah dulu. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita dekat dengan Nabi, Allah berikan kita teman-teman yang baik. Itu menjadikan kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini juga metode Allah seperti itu sama. Allah ingatkan bagaimana nikmat-nikmat Allah kepada hamba. Dia yang menciptakanmu, Dia yang menyempurnakanmu dan membentuk tubuhmu dengan postur yang pas, yang sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Ya. Kalla bal tukadzibuna fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Di satu gambar, satu bentuk yang Allah inginkan, Dia membentukmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Di satu bentuk yang Allah inginkan gitu. Kadang Allah Azza wa Jalla inginkan seorang putih kulitnya dari bapak ibu yang hitam, atau bapak ibu yang hitam, bapak ibu yang putih, anaknya hitam. Ini pernah terjadi kepada Nabi, kepada salah seorang sahabat Nabi SAW. Ketika dia ragu dengan anaknya. Jadi saya putih, istri saya putih, kok anak saya hitam? Dia agak ragu, jangan-jangan istrinya ini main belakang ini. Ini bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan kudratnya, kemampuannya. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut, alaka minal ibil, halaka minal ibil, kamu punya unta? Kata sahabat itu, punya. Warnanya apa? Warnanya kecoklatan, ya, unta. Apakah ada yang putih? Putih kemerahan itu, hamra. Unta yang agak kemerah-merahan seperti itu. Kata dia, ada. Loh, kok bisa? Kata Nabi, la'allahu naza'ahu irq. Bisa jadi dulu kakek moyangnya, nenek moyangnya unta ini ada yang putih. Jadi bapak ibunya coklat, anaknya putih. Nah, anakmu juga gitu. La'allahu naza'ahul irq. Anakmu juga jangan-jangan kamu punya keturunan dulu nenek moyangmu, kakek moyangmu hitam, jadi anaknya sekarang hitam. Oh, sudah. Ayo. Mungkin itu masuk logikanya. Ya, itu fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dibentuk yang Allah inginkan, kehendaki, maka diciptakan manusia seperti itu. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan hari kebangkitan. Ya. Jadi padahal sering diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sering diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tetap saja orang-orang musyrikin
Quraisy, orang-orang Arab musyrikin pada zaman dahulu tetap dalam pengingkarannya terhadap hari kebangkitan, hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal kami itu memiliki malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Kiraman katibin, yang mulia dan senantiasa siap mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat itu tahu apa yang kalian kerjakan. Artinya tidak ada satu perbuatan pun yang luput. Bahkan kata para ulama, di sini juga disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, fadakhala fi hadza af'alul qulub wa af'alul jawarih. Yang ditulis oleh malaikat itu semua amalan, amalan yang nampak ataupun amalan hati, semuanya ditulis. Ini diizinkan oleh Allah Azza wa Jal, para malaikat itu mengetahui niat-niat manusia, amalan-amalan hati manusia, dia ikhlas atau tidak ikhlas, dia sombong atau tidak sombong. Itu kan semua amalan-amalan hati. Jangan disangka yang ditulis hanya amalan fisik kita saja, pandangan kita ditulis, pendengaran kita dicatat, ucapan kita dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang keluar dari lisan mulut ini kecuali ada catatannya di sisi malaikat yang senantiasa mengawasi dan siap siaga menulis. Raqibun atid. Langkah kaki kita, kemana kita melangkah juga ditulis. Sampai amalan hati kita, dari niat-niat yang kita niatkan pun ditulis. Diizinkan oleh Allah, kata para ulama. Kok tahu malaikat amalan hati? Amalan hati kan perkara gaib. Ya, kata para ulama, karena Allah izinkan mereka mengetahui perkara gaib itu. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah. Siapa yang niat untuk mengerjakan satu kebaikan lalu tidak dia kerjakan karena ada satu penghalang, maka ditulis baginya kebaikan penuh. Wa man hamma bihasanatin fa'amila biha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat kebaikan lalu dia kerjakan, maka ditulis baginya kebaikan yang sempurna dari amalan tersebut. Artinya ditulis itu. Wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha. Siapa yang niat dengan niat buruk lalu dia kerjakan, kutibat lahu sayyi'atun wahidah. Ditulis baginya satu dosa. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanah wahidah. Siapa yang niat buruk lalu tidak jadi dia kerjakan karena takut kepada Allah, maka ditulis baginya satu kebaikan. Ini niat buruk tapi nggak jadi, bukan karena dia tidak mampu melakukannya, tapi karena takut kepada Allah dari niat-niat buruk, maka ditulis satu kebaikan. Dia pengen buka puasa Pak Ramadan, dia niat, aduh kayaknya nggak kuat ini, saya mau buka puasa, cari warung terdekat yang buka 24 jam ya, yang siang juga buka gitu. Cari, ternyata warungnya tutup. Sudahlah, nggak jadi buka puasa, saya tidur saja pulang ke rumah ya, atau ke masjid yang ada AC-nya, adem, tidur saya. Bentar lagi ada buka bersama. Dia niat keburukan lalu dia tinggalkan, bukan karena takut kepada Allah. Ini kan meninggalkannya karena apa? Karena tidak ada kesempatan untuk melakukan. Itu beda Pak, beda balasannya di sisi Allah. Orang niat keburukan, orang niat pacaran, cuma gak ada yang mau sama dia Pak. Niat pacaran cuma gak ada yang mau, sudah coba sini ya, ikhtiar gitu. Coba ke sini, gak ada yang mau. Ya udahlah, saya nggak mau pacaran, bukan karena dia takut sama Allah, tapi karena gak ada yang mau.
Iya. Ini beda, bukan dapat pahala kalau seperti itu. Bahkan bisa dapat dosa. Ya, karena niat itu ditulis oleh para malaikat. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tidaklah yang menjadikan seorang su'ul khatimah di akhir hayatnya kecuali karena amalan-amalan yang tidak nampak oleh manusia. Ya bisababi a'mal dasisah fi qalbi. Amalan-amalan yang tersembunyi dalam hatinya itu yang justru menjadikan orang su'ul khotimah biasanya. Dia nampaknya itu Masya Allah, nampaknya orang baik, tapi nampaknya saja di dalam hatinya karena ingin ria, mendapat pujian, mendapat pengakuan, itu kan tidak dapat pahala, justru dapat dosa. Karena Allah tahu apa yang ada dalam hatinya dan dicatat oleh para malaikat. Ya, dicatat oleh para malaikat. Ini kebanyakan sebab su'ul khotimah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Sebab kebanyakan su'ul khotimah yang tadinya orang-orang istiqomah itu nampaknya soleh, tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah. Naudzubillah. Karena amalan-amalan yang tersembunyi dalam hatinya gak ikhlas. Tidak ikhlas, hatinya penuh dengan dengki, penuh dengan penyakit-penyakit hati gitu. Ya, sehingga di akhir hayatnya nampaklah aslinya. Ternyata selama ini dia bukan orang yang baik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Baik. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi para malaikat ini mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, ayat yang ke-13, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar di dalam kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim. Dan orang-orang pendosa itu benar-benar dalam jahim, kesengsaraan. Ya. Siapa itu orang-orang baik? Orang-orang baik itu dalam kenikmatan. Orang-orang pendosa itu dalam kesengsaraan. Yang puncak kesengsaraan itu adalah di mana? Neraka jahanam. Wal muradu bil abrar, kata Syekh Sa'di, yang dimaksud dengan orang-orang baik, al-qa'imuna bi huquqillah wa huquqi ibadih, al-mulazimuna lil birri fi a'malil qulub wa a'malil jawarih. Orang baik itu, orang soleh itu adalah mereka yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Hablum minallah dan hablun minan nas. Yang senantiasa mengerjakan kebaikan dari amalan hati ataupun amalan anggota tubuh. Jadi hatinya baik, amalannya juga baik. Menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Nah, ini poin yang kita sedang menuju ke sana. Kita berusaha setiap hari memperbaiki diri, menunaikan hak-hak Allah dari peribadahan, keikhlasan, kejujuran, kecintaan, rasa takut, rasa harap gitu. Senantiasa memperbaiki diri. Dan hak-hak manusia juga jangan diremehkan. Karena terkadang orang memenuhi hak Allah tapi memalingkan dan menyampingkan dari hak manusia, terkadang menjadi sebab habisnya kebaikan ibadahnya tersebut. Nabi SAW pernah ditanya, fulana taqumu bil lail wa tasumu bin nahar. Ada seorang wanita yang senantiasa sholat malam, bukan hanya sholat wajib, sholat malam pun dia kerjakan. Dan setiap hari puasa, bukan hanya puasa wajib saja. Wa fi lisaniha salitah, tapi lisannya itu suka mengganggu orang lain, tetangganya. Apalagi tetangganya, habis tetangganya. Orang yang jauh saja dihabisi sama dia dengan lisannya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya. Dia penduduk neraka. Dia penduduk neraka. Dan dia sholat malam, puasa sunnah. Wa fulana, ditanya lagi wanita, ada seorang wanita si fulana, tusallil maktubat wa tusallil maktubat wa tasumu Ramadan wa tatasaddaqu bi athwar. Ada wanita hanya sholat wajib saja, puasa wajib saja, dan sedekah dengan biskuit susu. Ya, di Arab namanya athwar atau aqid. Aqid itu
susu yang dikeringkan menjadi keras. Ya kalau bahasa kitanya apa? Biskuit lah. Suatu yang biskuit susu yang sedikit tambahannya cuma sedikit. Tapi wajib dan perkara wajibnya dia kerjakan. Wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Dia menunaikan hak tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Lihat ya, jadi hubungan sama manusia tidak bisa diremehkan. Kita bergaul sama tetangga pada koridor yang diperbolehkan syariat tentunya. Kita bergaul dengan mereka. Ya. Dan itu lebih baik daripada kita meninggalkan pergaulan dengan manusia. Karena ada hak-hak bagi tetangga, bagi orang-orang terdekat kita. Ya. Nah, ini adalah orang yang baik, al-abrar, yang Allah katakan la fi na'im, dalam kenikmatan. La fi na'im, la fi na'imin, itu nakirah kata para ulama, kenikmatan di semua alam. Di dunia nikmat dalam kenikmatan, di barzakh dalam kenikmatan, di akhirat juga dalam kenikmatan. Itu balasannya bukan hanya di akhirat saja, di dunia sama. Orang yang gemar melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu tidak tahu ya bagaimana Allah itu jadikan masalah yang besar terasa kecil. Tapi orang yang jauh dari Allah, yang meninggalkan ketaatan, bergelut dengan kemaksiatan, itu masalah kecil terasa besar. Dan itu dirasakan oleh para pendosa. Kalau dari kita ada yang pernah mengalami masa gelap itu, bagaimana jauh dari ketaatan, setiap hari melakukan kemaksiatan, mabuk, perempuan, judi dan seterusnya, bisa jadi ada, itu pasti dia akan membenarkan itu. Bagaimana orang-orang yang jauh dari ketaatan itu, masalah sedikit saja itu jadi terasa susah besar gitu. Masalah sedikit gitu. Karena memang Allah Azza wa Jalla jadikan dalam hatinya itu beban berat itu. Lafi jahim itu, orang yang pendosa itu benar-benar dalam kesengsaraan, di dunia sengsara, di barzakh sengsara, di akhirat juga puncaknya kesengsaraan masuk neraka. Di dunia pun sama, orang yang tukang maksiat itu jangan disangka nampaknya mungkin foto itu senyum-senyum, ketawa-tawa, upload di Instagram ketawa-tawa, itu di belakangnya hancur hatinya, sempit dadanya. Terasa kepala mau pecah dengan masalah-masalah itu. Padahal mungkin masalah-masalah kecil gitu. Masalah-masalah kecil tapi dijadikan dalam hatinya besar sehingga lari ke narkoba, lari ke khamr, lari ke diskotik, lari ke perempuan dan seterusnya. Padahal masalah-masalah kecil yang mungkin bagi orang-orang soleh itu, itu kecil, sesuatu yang insyaallah Allah akan selesaikan itu. Itu dijadikan apa? Tenang. Baik, kita akan lanjutkan sedikit ya. Tinggal beberapa ayat setelah kita mendengarkan adzan insyaallah. Silakan adzan terlebih dahulu. Jadi Allah Azza wa Jalla tadi katakan di surah Al-Infitar ayat ke-13 dan 14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang baik itu benar-benar dalam kenikmatan di dunia, di alam barzakh dan juga di hari kebangkitan kelak. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang pendosa itu juga dalam kesengsaraan di dunia, di alam barzakh dan juga di hari setelah kebangkitan. Puncaknya adalah ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Allah katakan yaslaunaha yaumaddin, yang mereka akan memasukinya pada hari pembalasan. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya, bukan dimasukkan, tapi mereka akan masuki. Karena memang mau tidak mau mereka harus masuk ke sana. Yang mereka akan memasukinya pada hari kebangkitan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka dari azab di neraka jahanam itu tidak akan gaib. Ya, tidak akan terluput. Dan azab itu pun tidak akan berhenti mengazab mereka. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Dalam ayat yang lain Allah katakan azab itu tidak pernah melemah. La yufattar, futur,
Azab itu tidak akan turun kadarnya. Wahum fiha mublisun, dan mereka di dalam neraka jahanam itu putus asa sudah. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kata para ulama, ini adalah ayat puncaknya putus asa orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Asul ayah, kata para ulama, ayat yang paling menjadikan penduduk neraka itu putus asa. Fadzuqu falan nazidakum illa azab. Rasakan dan tidak akan kami tambahkan kecuali azab di atas azab. Wah, sudah putus asa mereka di dalamnya. Sebelum waktunya terlambat itu, maka kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, melakukan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya yang besar ataupun yang kecil, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, menunaikan dari hak-hak orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, orang tua kita, murid-murid kita, guru kita, teman-teman kita. Itu punya hak-hak yang harus kita tunaikan. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik, menjauhi kemaksiatannya, menunaikan hak-hak orang yang ada di sekitar kita, insya Allah kita masuk ke abror. Siapa itu abror? Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Makanya penting kajian tentang hak-hak kepada orang lain. Ada buku bagus, ya, buku karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa qarraratha syariah. Hak-hak yang ditetapkan oleh fitrah dan dijelaskan oleh syariat. Jadi di situ ada hak kepada Allah, hak kepada Rasul, hak kepada Al-Quran, hak kepada orang tua, hak kepada orang keluarga, kerabat dekat, dan seterusnya. Banyak sebutkan hak-hak yang harus kita tunaikan. Penting sekali membaca buku itu supaya kita tahu selama ini bisa jadi banyak hak yang belum ditunaikan. Anak kita, istri kita mungkin belum selesai haknya, belum kita tunaikan. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Allah tutup surat ini ya dengan mengingatkan dengan hari pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian Allah ulangi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Pada hari ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Wal amru yauma idzil lillah. Perkaranya pada hari itu milik Allah saja. Ini adalah keadaan pada hari kiamat, bagaimana setiap orang akan sibuk dengan dirinya. Akan sibuk dengan dirinya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Allah tegaskan perkara ini dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Wahai manusia, takutlah kepada Allah pada hari ketika orang tua tidak bisa memberi manfaat kepada anaknya yang dia sayangi. Anak tidak bisa memberi manfaat kepada orang tua yang dia hormati. Tidak bisa memberi manfaat. Karena memang tidak diizinkan. Itu hanya wal amru yauma idzil lillah. Ya, maka pada saat itu kita akan sadar, oh ternyata banyak ketaatan yang terluputkan karena kita mengedepankan istri kita, mengedepankan anak kita. Banyak ketaatan-ketaatan yang harusnya kita bisa lakukan. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian musuh bagi kalian. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika sebagian para sahabat ya izin tidak ikut jihad karena istrinya ganduli, Pak. Ganduli tahu Pak ya? Oh, jangan pergi jihad, nanti kalau pergi berperang di jalan Allah mati, kita sama siapa? Ini anakmu masih kecil-kecil. Nah, itu gandulinya istri itu kadang kayak gitu, Pak. Ya, kita mau sedekah ini Pak, sudah insya Allah sedekah ini, baru gajian ya, sedekah ini insya Allah 300.000 lah sedekah. Istrinya, loh kebanyakan mas 300.000,
Itu masih beras belum, ini belum, ini belum. Waduh, waduh masih ada juga yang lain itu. Ganduli itu. Kita juga butuh jalan-jalan, Mas. Saya pengen jalan-jalan ke sini ke sana. Oh ya dah, ya dari 300.000 di korting Pak, di diskon. Jadi 5.000 saja udah. 295-nya korting. Diskon ya. Gara-gara apa? Diganduli oleh istri atau diganduli oleh anak. Wallah alam, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi sebab kita istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla, menjadi sebab kita senantiasa memperbaiki diri, menunaikan hak Allah, hak manusia, dan diberikan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله